Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rusdianto, NIM 1961211010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan interreligious study, sekularisme. Pertama, pengertian sekularisme. Sekularisme secara etimologi dari kata seculum dalam bahasa Latin, yang memiliki arti dengan dua konotasi, waktu dan lokasi. Waktu mengarah pada pengertian sekarang atau kini, dan waktu yang mengarah pada pengertian dunia atau duniawi. Sekularisme juga memiliki arti Fasluddin Anil Haya, yang berarti memisahkan peran suatu agama yang memiliki arti agama hanya mengurusi hubungan antara individu dan penciptanya saja. Sekularisme secara historis pertama kali diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1841. Sekularisme pada awalnya adalah perluasan dari kebebasan berpikir dalam bidang etika. Dengan begitu, jelas bahwa sekularisme tidak lain adalah suatu sistem etika, yakni sistem yang menjadikan prinsip-prinsip mengenai kehidupan tentang apa, bagaimana, dan harus kemana manusia hidup, atau bagaimana manusia bertindak sehari-hari. Sekularisme pada akhirnya mengalami perkembangan hingga pada akhirnya dikaitkan dengan paham ateistik pada tahun 1870. Hal ini menjadi perdebatan antara Holyoake dengan Charles Bradlaugh mengenai apakah sekularisme ada kaitannya dengan ateisme atau tidak. Dalam perdebatan ini, Holyoake tetap pada pendapatnya yang mengatakan bahwa sekularisme tidak ada kaitannya dengan ateisme. Sedangkan lawannya berpendapat bahwa ateisme merupakan presuposisi dari sekularisme. Dari penjelasan di atas menunjukkan sekularisme memiliki unsur meragukan adanya Tuhan dan agama yang ada di dunia dalam artian yang luas. Di pihak lain, sekularisme adalah suatu ideologi yang cenderung dekat pada ateisme dikarenakan mengandung doktrin yang membantah adanya transendensi Tuhan dan menolak kehadiran suatu agama di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri secara proses, memang sekularisme merupakan akibat dari sekularisasi. Sekularisme adalah salah satu wujud sekularisasi ekstrim. Selanjutnya, pengaruh sekularisme pada dunia pendidikan Islam. Salah satu yang menjadi titik kelemahan sekularisme dalam pendidikan ialah memisahkan antara pendidikan akal, intelektual, dan rohani, spiritual. Dari sini sudah terlihat bahwa sekularisme merupakan suatu pola hidup yang menjauhkan manusia dari cahaya wahyu atau ilahi. Sehingga hal ini memberikan dampak yang sangat buruk dalam dunia pendidikan Islam. Dampak dari sekularisme pada pendidikan Islam yaitu rusaknya akhlak pemuda-pemudi, terputusnya hubungan sejarah dengan para pendahulu kaum muslimin yang berbudi luhur, tumbuhnya suatu tindakan kriminal dan penyimpangan moral, serta hilangnya teladan bagi para pemuda-pemudi Islam. Sekularisme dalam dunia Islam diibaratkan sebuah virus yang telah menyerang tubuh manusia. Sekularisme telah berkembang seperti akar yang menyebar dan membelit kemana-mana. Menurut Al-Attas, Islam telah menolak secara total manifestasi dan arti sekularisasi baik eksplisit maupun implisit. Disebabkan sekularisasi sudah bagaikan racun yang bersifat mematikan terhadap keyakinan yang benar atau iman. Selanjutnya, pengaruh sekularisme pada negara Islam.
negara Islam yang jelas sudah terkena dampak dari paham sekulerisme sebagai ideologi, yaitu Turki. Turki yang dahulunya merupakan Kesultanan Ottoman yang terkena dampak sekulerisme benar-benar memberikan perubahan drastis baik dari pendidikan, budaya, dan agama. Sekulerisme diletakkan pada dekade pertama setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 dan presiden pertamanya adalah Mustafa Kemal Atatürk sebagai bapak sekuler Turki. Para pendiri republik berpendapat bahwa perubahan budaya adalah kunci terhadap modernisasi Turki. Orang-orang ini telah dididik di Akademi Militer Sekuler dari Kesultanan Ottoman akhir dan telah didoktrin oleh ide-ide pencerahan tentang sains dan kemajuan yang telah memasuki kesultanan melalui Ottoman Muda dan Turki Muda. Bagi Mustafa Kemal dan rekan-rekannya, peran agama Islam di masyarakat Ottoman dan politik bertanggung jawab atas kegagalan modernisasi. Mereka memandang ajaran Islam dan kode perilakunya membuat seorang Muslim perempuan tetap berada di luar ruang publik, dan menurut mereka, ulama juga memainkan peran kunci di dalam perlawanan terhadap segala bentuk reformasi dan kemajuan kesultanan. Akhirnya, Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan otorisasi yang digunakan untuk memperkokoh paham sekuler di Turki. Yang pertama adalah melarang mengenakan jilbab bagi karyawan sektor publik serta menghapus hukum konun dan yayasan Islam. Yang kedua, menggantikan alfabet Turki dari huruf Arab menjadi huruf Romawi serta menghapus nilai-nilai keislaman yang ada di Turki. Yang ketiga, mengumandangkan azan harus menggunakan bahasa Turki daripada bahasa Arab. Dan yang terakhir, menutup semua pengadilan agama dan sekolah dan mencabut larangan alkohol dan minuman keras. Hal-hal ini dilakukan Mustafa Kemal agar fondasi keagamaan dilepaskan dari ikatan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Pengaruh dari sekularisme telah membuat suatu negara berubah dari budaya, demokrasi, dan politiknya. Nilai-nilai keislaman benar-benar telah digantikan paham sekuler, atau lebih meniru orang Eropa atau Barat, dengan alasan untuk memajukan peradaban Turki agar tidak tertinggal dari bangsa Eropa. Namun otorisasi ini benar-benar memaksa menghilangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, Islam dan sekulerisme memiliki karakteristik yang jelas berbeda dan jelas tidak akan cocok dengan paham sekulerisme yang meninggalkan nilai keagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.